Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Demak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya, Sari Mafiroh dari SD Negeri Jetak Sari 1 sebagai observer. Saya, Mujidin dari SD Negeri Jetak Sari 1 sebagai coach. Saya, Sodik dari SDN Karangasem 1 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Zidin. Waalaikumsalam Bu Sari. Bagaimana kabar Pak Zidin hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak Zidin, hari ini saya baik, saya bisa menemani Pak Zidin nanti untuk melakukan coaching. Oke Pak Zidin, hari ini kan Pak Zidin akan melakukan coaching. Nah di sini saya sebagai observer Pak nanti dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah sebelum coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Untuk yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan pada kegiatan coaching kali ini Pak? Untuk rubrik Bu, penilaian pada coaching kali ini, saya akan selalu melakukan coaching sesuai dengan alur BK, yaitu diantaranya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi nanti akan menggunakan metode alur BK ya Pak ya. Kemudian Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti Pak? Untuk kompetensi Bu, yang ingin saya kembangkan nanti pada saat coaching, yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Berikutnya yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya. Nah, kalau dari kompetensi tadi yang lebih spesifik yang ingin Bapak observasi itu yang kompetensi mana Pak? Oh, dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang akan saya ambil yaitu pada saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti Bapak akan lebih spesifik akan mengembangkan pada pengajuan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Kemudian apa indikator dari pengajuan pertanyaan yang berbobot Pak? Sehingga indikator capaian tujuan itu seperti apa yang Pak Zidin buat? Ya, harapan saya melalui dari pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi permasalahannya yang dihadapi saat ini. Yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru. Oh, seperti itu. Oke Pak Zidin, semua jawaban Pak Zidin tadi sudah saya catat di dalam catatan saya. Nah, nanti dalam kegiatan coaching, Pak Zidin kan bertindak sebagai coach, kemudian Pak Sodik bertindak sebagai coaching. Nanti dengan penggunaan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, semoga coach Pak Zidin mampu menemukan ide-ide baru dalam solusi permasalahan yang coach Pak Zidin alami seperti itu Pak. Oke Pak Zidin, setelah ini silakan Pak Zidin melakukan coaching
dengan Pak Sodik, nanti saya akan ikut di dalam obrolan coaching tersebut. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke Pak Izidin. Assalamualaikum Pak Sodik. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Jidin, alhamdulillah kabar saya baik. Nah, syukur Pak ya. Gimana Pak? Nih mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silahkan Pak Sodik ngobrol-ngobrol apa ini pada sore hari ini. Begini Pak Jidin, akhir-akhir ini saya itu merasa bahwa murid-murid di kelas yang sedang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan juga murid-murid yang mengerjakan serta mengumpulkan tugas yang saya berikan itu hanya sekitar 60% dari jumlah murid yang ada di kelas. Itu Pak. Oh, baik, karena ini lebar sekali Pak ya yang bisa dibicarakan. Apa sih Pak yang ingin Bapak dapatkan dari 10 atau 15 menit percakapan yang kita lakukan hari ini Pak? Oke Pak, saya mengharapkan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi tentang antusias murid-murid yang saya ajar itu Pak. Oh, baik Pak, jadi tujuan dari obrolan kita sore hari ini adalah bagaimana cara mencari solusi dari murid-murid Bapak yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Benar gitu ya Pak Sodik ya? Iya Pak. Oke, menurut Pak Sodik, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran ini Pak? Jika saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan gitu Pak, terlalu menonton. Saya dominan untuk berbicara di depan murid-murid. Kemudian yang kedua Pak, saya kurang memberi kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif pada pembelajaran saya. Itu Pak. Nah, kalau Pak Sodik sendiri melihat dalam diri dengan skala 1 sampai 10 Pak, pada posisi berapakah pembelajaran Pak Sodik dengan murid-murid ini kira-kira kisarannya di angka berapa Pak? Ya, sekira berkisaran sekitar 7 sampai 8 gitu Pak. Nah, terus menurut Pak Sodik itu idealnya di angka berapa Pak? Idealnya Ya. Idealnya menurut saya yaitu 9 sampai 10 gitu. Oh, gitu ya Pak ya, berarti 9 sampai 10 Pak. Oke, selanjutnya Pak, untuk mencapai angka tersebut, apa sih yang ingin Bapak Sodik lakukan kira-kira? Ya, akan mencapai angka tersebut saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke Pak, melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah ini kira-kira Bapak memiliki ide-ide atau gagasan apa? Seperti apa untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Pak? Ya, menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid atau istilahnya yaitu student center gitu Pak. Murid lebih aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan audio visual agar lebih menarik, kemudian diselingi dengan speaking gitu Pak, atau game. Oke, selain menggunakan audio visual dan diselingi dengan speaking Pak atau game ya, apa yang bisa Bapak kembangkan lagi dalam pembelajaran agar mereka tetap semangat dan antusias Pak? Ya, saya akan berusaha untuk memilih metode pembelajaran yang tepat itu Pak. Membuat siswa aktif, memanfaatkan teknologi, kemudian kompetitif antara murid dan memahami karakter perbedaan setiap murid begitu Pak. Oke Pak Sodik, kita sudah di ujung percakapan nih. Sebagai tindak lanjut Pak, apa yang Bapak Sodik bisa lakukan di dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya yang yang berbeda dari sebelum-sebelumnya Pak? Oke Pak. Kemudian yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai media gitu Pak, baik itu visual maupun audio visual. Kemudian yang kedua, saya akan merancang
pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Murid-murid dikondisikan untuk belajar, berdiskusi dengan temannya untuk melatih kompetensi sosial emosional. Sehingga murid akan lebih aktif dalam pembelajaran, gitu Pak. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada murid dan akan memberikan jangka waktu yang cukup untuk mengumpulkan tugasnya. Sehingga murid-murid cukup memiliki waktu untuk mengerjakannya. Gitu, Pak. Oke Pak Sodik, selanjutnya komitmen Bapak terhadap rencana tersebut apa Pak? Dari rencana saya tersebut, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan untuk mengeksplor materi dari melibatkan peran aktif murid dalam pembelajaran. Juga selalu mengintegrasikan murid-murid untuk mengerjakan tugasnya yaitu melalui WA group kelas gitu Pak. Sehingga murid-murid saya akan antusias dalam mengikuti pembelajaran maupun dalam mengerjakan serta mengumpulkan tugas gitu. Oh, membuat RPP ya Pak ya? Iya betul sekali Pak. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu agar RPP Bapak ini bisa menjadi lebih baik Pak? Ya, saya akan berdiskusi dengan Bapak Sudiono. Pak Yono sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan sudah mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Betul, Pak. Nah, kapan rencananya Bapak dengan Pak Sudiono akan melaksanakan hal tersebut? Ya, insya Allah malam ini Pak. Ya, saya akan membuat RPP terus paginya akan saya diskusikan dengan Pak Yono. Betul, Pak. Baik Pak Sodik, kita sudah di paling akhir ini Pak. Jika Bapak bisa menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan satu atau dua kalimat yang bisa dibawa pulang untuk Bapak. Ya, terima kasih Pak. Dari pembicaraan kita tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang kurang antusiasnya murid dalam pembelajaran, sehingga dapat mendapatkan solusi, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid yang menarik dan menyenangkan. Itu Pak. Wah, bagus sekali Pak Sodik. Tetap semangat ya Pak. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, dengan baik sesuai harapan Pak. Itu Pak. Ya Pak, terima kasih atas waktunya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan kehadirannya di kelas dan di sekolah oleh murid-murid kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin Pak. Terima kasih Pak Sodik. Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam Pak Didin. Baik Pak Zidin, setelah tadi saya mengobservasi kegiatan coaching yang sudah Pak Zidin lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan kegiatan coaching tadi sehingga indikator ketercapaian yang Bapak harapkan itu terpenuhi Pak? Setelah saya melakukan coaching tadi, tentu indikator yang saya harapkan ya tadi saya bilang sama Ibu, yang saya rasakan adalah indikator sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari Puji. Dengan masalah beliau bisa menggali potensinya untuk memecahkan masalah beliau sendiri. Oh iya, tadi saya juga melihat seperti itu Pak. Pak Zidin sudah melakukan, sudah sebagai pendengar aktif. Kemudian Pak Zidin juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan Pak Zidin sudah berkehadiran penuh di situ. Tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Zidin sampaikan pun sudah baik.
dari itu Coach Pak Izidin pun akhirnya bisa menemukan ide-ide baru yang awalnya belum terpikirkan. Dari pertanyaan berbobot yang disampaikan Pak Izidin tadi pun Coach Pak Izidin akhirnya menemukan ide-ide baru. Nah, Pak Izidin, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Berikutnya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu sebagai pendengar yang aktif, di mana saya akan fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Oke Pak Jidin, alhamdulillah tadi kegiatan coaching yang sudah Pak Jidin lakukan sudah berjalan dengan baik, dan kegiatan kita saya sebagai observer pun juga sudah selesai, dan saya berharap semoga kegiatan coaching ini tidak hanya dilakukan sekali, semoga bisa berlanjut beberapa kali, dan salam sukses selalu untuk Pak Jidin. Terima kasih Pak Jidin ya untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya, Muhyiddin, dari SD Negeri Jeddah Sari 1 sebagai observer. Saya Sodik dari SDN Karangasem 1 sebagai coach. Saya Sari Noviro dari SD Negeri Jeddah Sari 1 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam Pak Yudin. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kabarnya Pak Yudin? Alhamdulillah hari ini saya juga sehat Pak, dan saya perlu ada kabar ini Pak Sodik mau mengadakan praktek coaching ya? Iya Pak. Nah, sebelum melaksanakan praktek coaching ini Pak, saya sebagai observer ingin menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan coaching hari ini Pak. Yang pertama yaitu bagaimana rubrik penilaian coaching yang akan Bapak lakukan pada hari ini Pak. Ya, oke. Untuk rubrik penilaian pada coaching kali ini, saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Gitu Pak. Oke Pak Sodik. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini Pak? Ya, yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya Pak ya, coaching yang akan dikembangkan untuk kegiatan pada hari ini. Nah, pertanyaan yang ketiga Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Pak? Dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang akan diambil yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak. Oke, untuk pertanyaan yang keempat Pak, apa indikator dari pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut? Indikator ketercapaian tujuannya itu seperti apa ya Pak Sodik inginkan? Harapan saya melalui dari pengajuan pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua, bisa memunculkan ide-ide yang baru. Gitu Pak. Oke, ya sudah Pak, nanti Pak Sodik bertindak sebagai coach dan Bu Sari bertindak sebagai coach yang mendapatkan solusi dari permasalahan serta mendapatkan ide-ide baru. Oke Pak, untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya pada Pak Sodik dan Bu Sari. Silakan Pak. Ya, oke.
Sari. Waalaikumsalam Pak Sodi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Sodi, hari ini saya sehat, tapi ya seperti itu Pak, ada sedikit masalah yang ada di beban pikiran saya. Kalau Pak Sodi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sesuai kesepakatan yang kita sepakati hari ini kita akan melakukan kucing. Ya Pak. Ya. Apa masalahnya? Ini loh Pak, saya itu punya masalah terkait kondisi pengelolaan kelas saya Pak. Akhir-akhir ini itu kelas saya itu rasanya itu beda dengan sebelumnya Pak. Anak-anak itu biasanya ramai. Ketika saya menjelaskan, mereka itu ada yang berbicara sendiri, kemudian ada yang sering keluar masuk, seperti itu Pak. Ya Bu Sari, tidak apa-apa. Memangnya selama ini apa yang Bapak itu lakukan selama proses pembelajaran? Oke Pak, selama proses pembelajaran ini saya ya sudah merasa mengajar seperti guru-guru lainnya. Saya ketika masuk pukul 7, memang saya tepat waktu pukul 7 sampai kelas. Kemudian kadang pula saya lebih sedikit, pukul 7 lebih 5 menit saya baru masuk dari kelas. Kemudian ketika proses pembelajaran, saya itu pengalaman saya ketika mengajar, saya hanya menggunakan buku teks dari pemerintah Pak. Saya membukanya, kemudian saya memberikan instruksi kepada anak-anak. Seperti ini Pak instruksinya. Coba anak-anak buka buku kalian halaman 70. Nah setelah itu saya membaca bersama-sama, kemudian menjelaskan. Kemudian saya juga menyuruh mereka, coba buka halaman 15, kerjakan latihannya. Ya, seperti itu terus Pak. Kemudian juga saya mengajarnya, mungkin kalau menurut mereka monoton kali ya Pak ya. Oh gitu. Jadi Bu Sari memiliki masalah terkait kondisi kelas. Iya Pak. Seketika pembelajaran prosesnya itu bagaimana? Kalau proses pembelajarannya itu kondisi anak itu Pak tidak bisa dikondisikan Pak. Ada anak yang ramai sendiri ngobrol sama teman-temannya, kemudian ada anak yang free sekali minta izin ke kamar mandi 5 menit ada yang izin, 5 menit ada yang izin. Kemudian suasananya itu berisik Pak, seperti ya bisa saya katakan itu berisik seperti kayak di pasar gitu Pak. Oh gitu. Oke, dan kira-kira apa harapan itu? Harapan saya Setelah selesai percakapan ini. Oke Pak, harapan saya setelah kita melakukan coaching ini, saya berharap itu saya mampu menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Seperti itu Pak, sehingga kondisi kelas saya itu bisa kondusif Pak, bisa seperti teman-teman yang lain, suasananya menyenangkan, muridnya aktif, kemudian ketika diajak pembelajaran, misalkan kayak berkerja kelompok, murid-muridnya itu bisa mengikuti dengan baik. Ketika disuruh untuk presentasi, anak-anak itu dengan percaya diri itu mampu, seperti itu Pak harapan saya. Oke, harapan yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Untuk mencapai harapan itu, apa rencana yang ada di benak Bu Sari itu? Untuk rencana saya mungkin pertama saya akan memperbaiki atau membuat rencana pembelajaran di mana saya akan menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak Pak. Di dalamnya akan saya masukkan pembelajaran dengan metode permainan mungkin Pak. Kemudian saya juga akan memberikan kegiatan speaking supaya anak-anak itu ketika jam-jam siang itu mereka bisa semangat kembali Pak. Kemudian saya juga akan membuat media yang nantinya itu mampu menarik perhatian anak supaya anak memiliki motivasi untuk belajar bersama saya. Seperti itu Pak. Oh, gitu. Terus nanti skala prioritas rencana Ibu Sari itu apa? Kalau untuk skala prioritasnya, saya yang pertama ingin saya lakukan itu saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, di mana dalam proses pembelajarannya saya akan lebih mengedepankan kebutuhan
kebutuhan murid sesuai dengan kondisi anak-anak, dengan menggunakan metode seperti anak-anak, seperti menggunakan permainan, kemudian menambahi dengan speaking, seperti itu Pak. Kemudian apa komitmen Ibu Sari terhadap rencana aksi tersebut? Untuk komitmen saya, karena rencana ini kan pastinya membutuhkan waktu ya Pak ya. Saya berkomitmen akan memulainya dengan segera, dengan membuat rencana pembelajaran sebaik mungkin, yang saya kemas sebagus mungkin, sehingga harapan yang ingin saya wujudkan itu bisa terwujud Pak. Luar biasa Ibu. Iya Pak. Kira-kira siapa yang membantu untuk skala komitmen dalam rencana aksi itu? Yang akan membantu dalam saya berkomitmen, pastinya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, agar dengan saya berkolaborasi dengan teman sejawat, saya mendapatkan pencerahan Pak terkait teknik-teknik atau rencana-rencana pembelajaran yang mampu menyenangkan anak-anak. Kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan minta arahan kepada kepala sekolah terkait kegiatan yang akan saya lakukan ini Pak. Iya Bu Sari. Terus nanti bagaimana tindak lanjut dari coaching ini? Untuk tindak lanjut setelah coaching ini, saya akan melakukan ini pada hari sepatnya Pak, kemungkinan hari Sabtu. Sebelumnya saya pasti akan meminta izin kepada kepala sekolah terkait kegiatan ini, dan saya akan sepenuh hati Pak melaksanakan kegiatan aksi saya ini yang nantinya akan membuat perubahan di dalam kelas saya. Baik Bu Sari, sukses selalu untuk melakukan aksi perubahan di kelas Ibu Sari. Oke Pak, terima kasih Pak. Oh ya Pak, untuk coaching selanjutnya kira-kira kita akan ngobrol lagi kapan Pak? Oh gitu ya Pak ya, kemungkinan di Senin ya Pak ya? Senin ya. Nanti saya akan segera melaporkan hasil dari solusi yang pada perbincangan ini Pak. Ya Bu? Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, setelah saya mengobservasi kegiatan coaching yang telah dilakukan, ada beberapa pertanyaan ini Pak yang saya tanyakan. Pertama yaitu, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching ini sebagai indikator pencapaian perkembangan yang akan diinginkan Pak? Ya, setelah saya melakukan coaching tentang indikator yang saya harapkan, yang tadi saya bilang pada Bapak, yang saya rasakan itu tentang indikator sudah sesuai kalau kita hidup ya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari Puja dengan masalah beliau. Beliau bisa menggali potensinya untuk memecahkan masalah beliau sendiri. Gitu. Oke, iya Pak. Dari yang saya amati juga seperti itu Pak. Memang Bapak juga sudah hadir penuh. Bapak juga sudah sebagai pendengar yang aktif, serta juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga tadi Bapak juga tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci, gitu ya Pak ya. Dan hasilnya tadi kunci sendiri bisa tergali, ide-idenya yang tadinya tidak terfikirkan jadi terfikirkan dengan kalimat dan kata-kata kunci yang Bapak pikirkan tadi. Oke, untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan itu Pak, kira-kira Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu sebagai pendengar aktif, di mana saya akan fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan Puja itu. Oke Pak Sodik, alhamdulillah kegiatan coaching yang dilakukan sudah berjalan lancar dan semoga sukses selalu Pak Sodik. Saya pamit dulu Pak ya. Oke Pak Sodik, assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam Pak Jidi. Terima kasih.
kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya Sodik dari SDN Karangasem 1 sebagai observer. Saya Sarima Firoh dari SD Negeri Jetaksari 1 sebagai coach. Saya Muhyiddin SPDSD dari SD Negeri Jetaksari 1 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Sodik, hari ini saya sehat-sehat, sangat ceria untuk hari ini Pak. Alhamdulillah baik juga. Hari ini kita ada praktek kucing ya Bu. Iya Pak. Ya, sebelum praktek kucing, saya sebagai observer ingin menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan kucing hari ini. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan kucing ini? Oke Pak, untuk kegiatan kucing ini saya menggunakan rubrik penilaian menggunakan metode Alukirta, di mana itu nanti yang tahap pertama itu tujuan, kemudian tahap kedua itu ada identifikasi, tahap ketiga itu ada rencana aksi, dan tahap yang terakhir yaitu dengan tahap tanggung jawab. Seperti itu Pak Sodik. Terima kasih. Lalu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari kegiatan coaching nanti, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada kehadiran penuh, kemudian ada sebagai pendengar aktif, dan yang terakhir yaitu pengajuan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Ya, oke. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya? Iya Pak, betul Ya. sekali. Yang akan dikembangkan untuk kegiatan coaching. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Oh, kalau untuk yang lebih spesifiknya, saya akan lebih mengembangkan kompetensi yang pengajuan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena menurut saya, ketika saya akan mengembangkan ini, hadapan saya itu nanti, coach saya mampu menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya, sehingga coach saya itu mampu menemukan solusi dari masalah yang coach saya alami. Seperti itu Pak. Oke, nah apa indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot? Indikator tercapainya, tujuannya itu seperti apa yang Ibu inginkan? Nah, untuk indikator dari pertanyaan berbobot itu, nanti target saya itu dengan saya memberikan pertanyaan berbobot, itu hadapannya coach saya mampu membuka pikirannya serta mampu menemukan ide-ide yang tak terduga, sehingga dari permasalahan coach saya itu sendiri dia mampu bisa menemukan solusinya dari permasalahan dia. Seperti itu Pak. Oke, saya catat ya. Iya Pak. Bu Sari nanti bertindak sebagai coach dan Pak Muhyiddin nanti bertindak sebagai coach yang mendapatkan solusi dari permasalahan serta mendapatkan ide-ide yang baru. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Sari sama Pak Muhyiddin. Terima kasih Pak Sodik, saya akan segera melakukan kegiatan coaching untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Sodik bisa menemani saya nanti ketika saya melakukan. Assalamualaikum Pak Zidin. Waalaikumsalam Bu Sari. Bagaimana kabar Pak Zidin hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Bu Sari. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu Pak, seperti dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan melakukan coaching terkait permasalahan yang Pak Zidin alami. Kira-kira ada masalah apa sih Pak?
Ini Bu Sari, sebelumnya saya minta maaf sekali karena mengganggu waktu itu, dan saya mau ngobrol tentang ini dulu, sampah di itu bekas gelas minuman kemasan yang banyak sekali berserakan di lingkungan kelas maupun sekolah, dan sampah tersebut itu sangat mengganggu kebersihan dan kenyamanan, Bu. Terkait sampah ya Pak ya. Apa di sekolahan Pak Izidin tidak ada tempat sampah yang memadai Pak? Ini Bu, jadi tempat sampah untuk yang ada di kelas-kelas halaman sampai kantin itu sudah ada, tapi murid-murid kurang peduli dan terkesan cuek dengan kebersihan lingkungan sekolah. Seperti itu ya Pak Izidin. Kemudian dari permasalahan itu coba Pak Izidin ceritakan sedikit perilaku anak yang sehingga Pak Izidin resah dengan kondisi sampah itu Pak. Oke, Bu Sari, mungkin karena itu tempat botol atau gelas kemasan setelah minum atau jajan, anak-anak itu lebih suka dilempar seenaknya. Nah, ini yang menjadi kebudayaan saya dan rekan-rekan sejawat di sekolah. Kesadaran anak-anak memang perlu ditingkatkan ya Pak ya. Kalau seperti itu Pak Izidin, apa harapan Pak Izidin setelah saat kita melakukan percakapan ini Pak? Harapan saya yaitu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan sekolah, cara mengelola gelas bekas, kemasan tadi, dan menjadi sebuah karya yang mempunyai nilai estetik tinggi ya dari sampah gelas itu, sehingga hal tersebut akan bisa mengurangi dari banyaknya sampah gelas bekas yang ada di lingkungan sekolah itu. Harapannya ini. Bagus sekali ya Pak harapan Bapak, sehingga dari gelas plastik bekas itu nantinya rencananya akan ke prakarya seperti itu ya Pak ya. Seperti itu ya Pak, sehingga nanti bisa menumbuhkan kesadaran didik pada anak. Bagus sekali Pak rencananya Pak. Kemudian Pak Zidin, untuk mewujudkannya, rencana Pak Zidin untuk mewujudkannya itu apa yang biasa? Apa yang biasa akan Pak Izidin lakukan dan kapan gitu Pak? Ini Bu, sebelum aksi kegiatan ini dilaksanakan, saya akan meminta persetujuan izin dengan kepala sekolah, juga berkolaborasi dengan teman sejawat agar praktek bagus ini bisa ditiru dan dilaksanakan di sekolah kami. Oke Pak Izidin, nanti dalam rencana aksi Pak Izidin, skala prioritas dari rencana aksi Pak Izidin itu apa Pak? Nanti begini Bu Sari, jadi skala prioritas saya adalah saat itu berada pada murid saya kelas 4A untuk mengambil sampah gelas plastik tersebut, mencuci, mengeringkan, dan membimbing anak-anak untuk menggunting biar dirangkai bisa buat tirai seperti itu Bu, dan memiliki nilai yang artistik. Setelah itu saya pajang di jendela kelas, sehingga akan memberi ketertarikan pada murid-murid yang lain juga termasuk Seperti itu ya Pak. Kemudian untuk komitmen Pak Zidin, apa komitmen Pak Zidin terhadap rencana aksi tersebut? Oke Bu Sari, rencana aksi tersebut tentu butuh waktu dan proses ya. Saya dan murid-murid kelas 4 akan terus mengampanyekan tentang pengolahan sampah plastik tersebut, dan nanti juga kami siap untuk mengajari pada murid-murid yang lain, juga memberi tutorial tentunya, serta dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Zidin ya. Pak Zidin, kira-kira siapa yang membantu Pak Zidin dalam berkomitmen dalam rencana aksi ini Pak? Tentunya ini juga tidak luput kerjasama dengan ibu kepala sekolah, teman sejawat, juga wali-wali murid Bu, yang mendukung anak didik untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut secara bersama-sama, menjaga komitmen agar sampah plastik yang tadi dari gelas minuman bekas tadi Bu ya, itu bisa dibuatkan sebuah karya yang luar biasa. Ini kerjasamanya yang nanti tetap terus akan kami pegang bersama wali murid tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya komitmennya. Kira-kira Pak, siapa yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen ini Pak? Ya, rencananya nanti
jelas dari bapak sekolah, ibu-ibu guru di lingkungan sekolah saya, juga tidak kalah pentingnya juga wali murid serta bapak penjaga sekolah, karena ada kerjasamanya supaya nanti bapak penjaga sekolah bisa memberi tempat, istilahnya memberikan tempat untuk sampah tersebut biar nanti tidak tercampur dengan sampah-sampah yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke Pak Zidin. Terus Pak Zidin, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini Pak? Tindak lanjutnya nanti yang Bu rencananya setelah sesi coaching selesai ini, tepatnya hari Sabtu besok, itu rencananya kami akan mulai melalui izin kepala sekolah untuk sosialisasi kepada murid-murid di WA grup kelas, juga mengajak murid untuk mengumpulkan sampah terlebih dahulu, memilah-milahkan mana yang gelas kemasan, mana yang sampah plastik biasa, dan mana sampah yang sampah busuk, supaya diberikan ke wadahnya masing-masing yang disediakan tadi dari Pak Penjaga Sekolah. Seperti itu. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih Pak, mau melihat hasil dari rencana aksi yang sudah Pak Zidin rencanakan ini terkait masalah yang tadinya Pak Zidin memiliki masalah terkait kesadaran anak tentang sampah. Setelah kita ngobrol ini, akhirnya Pak Zidin sudah menemukan solusinya dengan sendirinya. Semoga Pak Zidin selalu sukses untuk melakukan aksi ini tentang perubahan lingkungan sekolah Bapak. Terima kasih Ibu atas beberapa gambaran dan saran-saran tadi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke Pak Zidin, waalaikumsalam. Oke Pak Zidin, dari obrolan kita hari ini Pak, bagaimana nih Pak perasaan Pak Zidin setelah kegiatan coaching ini? Saya merasa lega Bu, karena apa yang menjadi bulanan saya dan menjadi pikiran saya bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan itu sekarang saya sudah menemukan jawabannya dan mendapatkan solusi yang baik dari apa yang saya temukan melalui bincang-bincang kita sore hari ini. Oke Pak Zidin, sukses selalu ya Pak Zidin ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Sari. Oke Pak. Baik Bu, setelah mengobservasi kegiatan coaching yang telah dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang akan diinginkan? Oke, tadi saya melakukan coaching itu saya menggunakan metode TRIPA Pak, di mana dari tahap tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, bertanggung jawab, saya lakukan dengan lancar. Kemudian saya sesuai dengan yang saya informasikan ke Bapak bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari indikator itu alhamdulillah saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu termasuk pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi coach saya itu bisa menemukan ide-ide baru dari permasalahan yang coach saya alami Pak. Seperti itu Pak. Oh iya Bu. Jadi yang saya amati juga seperti itu, Ibu juga sudah hadir penuh ya. Ibu juga sudah sebagai pendengar aktif serta juga sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Ibu tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci, begitu ya? Iya Pak, betul Pak. Ya. Dan hasilnya tadi kunci sendiri bisa tergali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan jadi terpikirkan. Iya, betul sekali. Dengan kalimat dan kata-kata kunci yang Ibu pikirkan tadi. Oke, untuk kedepannya kompetensi apa dari yang akan dikembangkan? Pak, dari kompetensi yang akan saya kembangkan nanti, saya akan mengembangkan kompetensi sebagai pendengar aktif, Pak. Oke Bu, alhamdulillah kegiatan coaching yang dilakukan sudah berjalan lancar dan semoga selalu sukses ya Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya pamit dulu ya Bu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Sodi.